Terima kasih Melva. Oke, semuanya kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran terkait dengan konsep geografi. Kemudian nanti setelah selesai konsep geografi, aku akan lanjut sedikit tentang materi kedua, yaitu peta, penginderaan jauh, dan juga sistem informasi geografis. Oke, aku akan coba share screen. Terlihatkah? Terlihat? Terlihat, Kak. Oke. Oke, kita akan belajar yang pertama tentang konsep esensial geografi ya. Dari namanya konsep esensial, esensial berarti penting. Jadi dalam ilmu geografi itu ada konsep-konsep penting yang nggak boleh kalian lewatin. Jadi kalau dalam ilmu geografi itu, kalian harus memahami berapa penting sih konsep-konsep ini dalam kehidupan atau pembelajaran geografi ya. Nah, kira-kira konsep ini itu ada sekitar 10 konsep. Mungkin ada yang tahu sebelum dimulai nih. Konsep apa? Lokasi, Kak. Ya, oke. Dean, Jarak, Kak, lokasi. jarak. Siapa itu yang bilang jarak? Aku. Naila. Naila, oke. Ada lagi? Pola, Ya. aglomerasi, morfologi, diferensi area, keterkaitan keruangan, terus sama interaksi. Oke. Berarti udah pada paham ya, ada 10 konsep. Oke, next ini. Nah, jadi 10 konsep ini, seperti tadi udah dibilang teman kalian, ada lokasi, jarak, keterjangkauan, morfologi, interaksi interdependensi, aglomerasi, nilai kegunaan, pola, diferensiasi area, dan keterkaitan ruang. Nah, 10 konsep ini nggak bisa lepas dari yang namanya geografi. Jadi kalau kita belajar geografi, 10 konsep ini tidak bisa dilupakan dari pendekatan-pendekatan ataupun prinsip-prinsip dari geografi itu sendiri. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, ada konsepnya, yang pertama lokasi. Nah, lokasi itu dibagi dua, ada yang absolut, ada yang relatif. Nah, apa perbedaannya antara absolut dan relatif? Absolut namanya juga absolut, tetap. Jadi dia nggak bisa berubah. Contohnya, Indonesia berada pada koordinat garis lintang, 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan garis bujur 95 bujur timur, dan 141 bujur timur. Nah, sedangkan kalau konsep relatif, itu ditentukan oleh objek lain di luar. Artinya dia bisa aja sifatnya nggak tetap, gitu, karena ada objek-objek lain yang dari luar. Nah, lokasi relatif ini dapat berganti sesuai dengan objek yang ada di sekitarnya. Contohnya, lokasi geografis Indonesia terletak di antara Samudra Hindia dan Pasifik, serta di antara benua Asia dan Australia. Nah, ini kan dia udah pasti ada objek lain di luar. Nah, tapi kan tadi Kak, dia katanya berganti-ganti dong sesuai objek yang ada di sekitarnya. Nah, ini dipengaruhi oleh ada sudut pandang kita gitu, melihat Indonesia dari mana. Apakah dia terletak di antara Hindia Pasifik, bisa jadi dia berada di kawasan Khatulistiwa. Jadi ini tergantung dari sudut pandang kita. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya? Yang lokasi? Cukup, Kak. Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut ke jarak. Oke. Kalau jarak juga sama, ada dua, seperti tadi lokasi, jarak absolut dan relatif. Ingat, absolut itu yang pasti dia tetap ya, tapi kalau jarak di sini dia diukur dengan satuan panjang, sedangkan relatif dia diukur berdasarkan pertimbangan waktu, biaya, dan rute. Contohnya kalau misalkan absolut, dari satuan panjang, misalkan jarak Jakarta menuju Bogor adalah 56 km. Nah, ini udah dihitung nih, absolut kan. Tapi kalau relatif, itu ada pertimbangan waktu, biaya, atau rute. Misalkan, jarak Jakarta-Bandung itu ditempuh kendaraan bus 5 jam. Nah, kan belum tentu 5 jam. Siapa tahu di jalan macet. Nah, itu yang namanya relatif. Jadi dia nggak bisa dikatakan tetap. Oke? Oke, kita next. Kemudian ada keterjangkauan atau aksesabilitas. Nah, apa sih aksesabilitas? Nah, aksesabilitas itu kemudahan untuk mencapai suatu objek dipengaruhi oleh kondisi geografisnya. Simpelnya mudah atau enggaknya sih kita mencapai suatu tujuan gitu. Terus ada interaksi maksimal antara tempat yang dicapai dengan sarana transportasi. Nah, yang tadi aku bilang, aksesabilitas itu merujuk pada dekat atau jauh sih kita melewati lokasi tersebut gitu. Apakah ada transportasi atau enggak kayak gitu. Nah, contohnya nih, daerah A penghasil beras, daerah B penghasil sandang. Nah, kedua ini nggak bakal bisa berinteraksi, nggak akan bisa tuker-tukeran. Si A butuh sandang, si B butuh beras. Nggak akan bisa saling berinteraksi kalau tidak ada transportasi. Nah, makanya
keterjangkauan atau aksesibilitas ini juga salah satunya dipengaruhi oleh adanya sarana transportasi. Oke? Sampai sini paham? Paham, Kak. Kalau ada yang nggak ngerti, langsung ditanya aja ya. Nggak apa-apa. Oke, next. Selanjutnya ada morfologi. Nah, morfologi ini perwujudan bentuk muka bumi yang diakibatkan oleh bentukan fisik. Jadi, morfologi ini ada wujudnya. Wujudnya bisa terbentuk karena ada bentukan. Nah, bentukan itu bisa terjadi karena apa aja. Nah, ini nanti kita akan pelajari kalau misalkan nanti teman-teman udah dapat materi litosfer, bagaimana proses terbentuknya gunung berapi, proses terbentuknya danau, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi contohnya ini misalkan bentukan lahan yang ada di permukaan bumi akan terkait dengan erosi, endapan, maupun penggunaan lahan dan ketersediaan air. Nah, kayak yang tadi aku bilang kan, kenapa sih bisa terjadinya gunung api? Nah, pasti kan ada proses-proses dari dalam bumi yang menyertai perwujudannya. Nah, sama, kenapa bisa terjadi erosi? Oh, bisa jadi karena curah hujannya yang tinggi, maka terjadi erosi gitu, yang menyebabkan ada longsoran tanah. Nah, jadi kan bentuk-bentuk dari permukaan bumi itu beragam, sesuai dengan apa sih yang terjadi proses fisiknya di dalam, gitu. Sampai sini ada yang paham? Ayah ya paham? Ayah ya? Insya Allah paham. Oke, mantap. Kita lanjut ya. Oke, next ada aglomerasi. Nah, aglomerasi ini bisa disebut dengan pengelompokan. Pengelompokan suatu peristiwa atau fenomena berdasarkan aktivitas tertentu. Jadi singkatnya aglomerasi adalah pengelompokan. Pengelompokan apa? Bisa peristiwa, fenomena berdasarkan aktivitas manusia. Contohnya, masyarakat atau penduduk cenderung mengelompok pada tingkat sejenis, sehingga timbul perbedaan daerah elit atau daerah kumuh. Nah, misalkan nih, kita tinggal di kota, tapi kita masih menemukan adanya perbedaan-perbedaan antara daerah elit dan daerah umum. Nah, secara gamblangnya, orang-orang yang tinggal pada daerah elit, kan mereka tidak mau bercampur dengan daerah kumuh. Contohnya seperti itu. Makanya ada pengelompokan. Sama misalkan, pengelompokan industri beras dengan pengelompokan industri pakaian. Kan akan berbeda dong prosesnya. Nggak mungkin industri beras dan pakaian bercampur satu. Gitu, nggak bisa. Nah, makanya ada pengelompokan pada peristiwa ataupun fenomena berdasarkan aktivitas tertentu. Gitu ya. Oke, next. Ada nilai kegunaan. Nah, nilai kegunaan itu manfaat tersendiri bagi suatu wilayah atau bagi orang yang menggunakannya. Nah, jadi dalam suatu fenomena geografis atau suatu peristiwa geografis itu ada yang namanya nilai guna. Kenapa itu bisa terjadi? Pasti itu ada gunanya, baik bagi wilayah maupun orangnya. Contohnya, daerah sejuk di pegunungan jauh dari kebisingan, seperti di Puncak Bogor. Nah, biasanya dijadikan sebagai apa? Tempat rekreasi. Kenapa dijadikan tempat rekreasi? Daerahnya sejuk. Gitu. Jadi ada nilai gunanya. Nah, berbeda misalkan kayak harga tanah yang ada di kota Jakarta itu jauh lebih mahal dibandingkan yang ada di daerah. Kenapa lebih mahal? Karena Jakarta itu pusat kota. Semua aktivitas perdagangan ada di sana. Makanya harga tanahnya mahal. Nah, jadi kayak gitu. Ada fungsi-fungsi atau nilai kegunaan dalam suatu nilai kegunaan tersendiri bagi wilayah ataupun orang. Paham ya? Sampai nilai guna. By the way, aku kecepatan nggak ya? Kalau kecepatan kasih tahu ya, kalau kelamaan kasih tahu. Jadi biar kita sama-sama belajar dan kalian juga masuk Zoom nggak sia-sia gitu. Bangun pagi-pagi belajar nggak sia-sia, oke? Next. Oke, pola. Sekarang pola itu berkaitan dengan susunan, bentuk, persebaran fenomena, baik fenomena sosial maupun alam. Contoh dari pola itu misalkan persebaran penduduk yang berada di sekitar aliran sungai mengikuti pola aliran sungai dan persebarannya memanjang. Nah, pola ini biasanya diidentikan dengan fenomena sosial maupun alam. Contohnya nih, masyarakat di Kalimantan biasanya kan mereka pernah dengar pasar apung di daerah Kalimantan? Nah, pernah ya. Nah, itu kan mereka pola pedesaannya atau permukimannya itu memanjang mengikuti aliran sungai. Jadi dalam fenomena atau dalam geografi itu selalu dilihat dari fenomena baik sosial maupun fenomena alam gitu. Jadi pola itu bisa bermacam-macam, bukan cuma di sungai aja yang memanjang di daerah
Pantai atau pesisir tuh masyarakatnya tinggalnya memanjang. Karena mereka mengikuti garis pantai kan, fenomena morfologi dari pantai itu sendiri gitu. Berbeda dengan masyarakat yang tinggal di pegunungan. Mereka akan tinggalnya memusat karena mencari daerah aliran air. Tetapi bagi mereka yang tinggal di daerah kars atau daerah kapur, mereka akan tinggal menyebar. Kenapa mereka menyebar? Karena mereka akan mencari air. Karena daerah kars itu kan dia jarang air, atau daerah kapur tuh sangat sedikit air, sulit untuk mencari air. Contohnya di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Kayak gitu. Paham ya? Oke. Kemudian ada diferensiasi area. Kalau diferensiasi area itu perbedaan interaksi antara satu wilayah di muka bumi dengan wilayah lain. Contohnya, pertanian sayuran dihasilkan di daerah pegunungan, sedangkan perikanan laut atau tambak dihasilkan di daerah pantai. Dan padi dihasilkan di daerah yang relatif datar. Nah, jadi di sini terlihat jelas ada perbedaan-perbedaan. Bagaimana vegetasi yang dihasilkan di pegunungan, bagaimana hasil-hasil sumber daya alam dihasilkan di pantai, dan bagaimana kondisi-kondisi yang ada di daerah yang relatif rendah. Contohnya adalah padi. Nah, ini ada perbedaan. Misalkan satu wilayah satu dengan wilayah lainnya kan pasti ada perbedaan. Apa sih perbedaannya? Bisa jadi sumber daya alamnya, bisa jadi fenomena geografinya, bisa jadi kenampakan alamnya, bisa jadi di daerah satu adanya pegunungan, di daerah B adanya pantai. Nah, itu ada perbedaan-perbedaannya. Kayak gitu. Nah, terus ada keterkaitan ruang. Nah, kalau keterkaitan ruang ini berpengaruh pada suatu wilayah dapat berkembang karena ada hubungan dengan wilayahnya atau adanya saling keterkaitan antar wilayah dalam memenuhi kebutuhan dan sosial pendukungnya. Contohnya, fenomena banjir kiriman menuju Jakarta berasal dari daerah tinggi seperti Puncak Bogor dan Cianjur. Nah, jadi di sini terlihat ada unsur-unsur keterkaitan antara Jakarta, Bogor, dan Cianjur. Apa salah satu keterkaitannya? Nah, kalau terjadinya banjir, kan daerah Jakarta daerah dataran rendah. Nah, daerah yang dataran tinggi itu kan Puncak Bogor dan Cianjur. Nah, jadi kalau ada hujan turun di daerah Bogor, Cianjur, kan aliran airnya akan mengalir ke Jakarta. Nah, jadi ada keterkaitan antar ruang. Sama contohnya Jabodetabek. Jakarta sebagai pusat kota, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, itu kan daerah-daerah penyangga. Nah, antar wilayah tersebut kan saling berinteraksi. Contohnya apa? Ada pertukaran jasa gitu. Orang dari Bogor kerjanya di Jakarta. Nanti dia pulangnya ke Bogor, kayak gitu. Contohnya aja KRL ya, komuter line. Jadi ada interaksi antar ruang. Nah, salah satunya yang dihasilkan adalah kalau kita kenal Jabodetabek. Nah, Jabodetabek itu juga merupakan hasil dari keterkaitan antar ruang wilayah satu dengan wilayah lain. Sampai situ paham nggak? Paham ya? Paham, Kak. Oke. Farhan Maulana paham? Farhan Maulana Yusuf. Paham, Kak. Oke, sip. Oke, next ada interaksi dan interdependensi. Nah, interaksi dan interdependensi adalah wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, tetapi memerlukan kebutuhan dengan wilayah lainnya. Nah, interdependensi itu artinya ketergantungan ya. Jadi antar wilayah satu dengan wilayah lainnya saling berinteraksi dan saling tergantung. Nah, contohnya pergerakan penduduk tadi berupa komutasi ulang-alik atau pergerakan barang dan jasa. Misalkan orang kota mereka butuh refreshing ke desa. Nah, desa kan juga butuh ke kota gitu. Orang-orangnya pasti mereka akan memilih untuk kerja di kota. Jadi saling berinteraksi. Gitu. Ada hubungan timbal balik lah antara orang kota dan desa. Sama kayak tadi Jabodetabek ya. Jakarta pusat kota, orang Bogor kerja ke Jakarta. Orang Jakarta juga butuh tenaga kerja dari Bogor. Gitu. Jadi saling berinteraksi dan saling bergantung. Itu maksudnya dari interaksi dan interdependensi. Oke. Nah, ini yang tadi ada 10 ya yang udah kita bahas kurang lebih. Ada lokasi, jarak, kemudian ada keterkaitan ruang, aglomerasi, morfologi, interaksi interdependensi, nilai kegunaan, pola, keterjangkauan, diferensiasi area. Oke, dari ke-10 ini adakah yang ingin memberikan contoh? Kalian boleh milih apa aja, contohnya apa aja. Bebas dari antara jarak, keterkaitan, aglomerasi. Siapa yang ingin memberikan contoh? Kalau salah nggak apa-apa kok, nanti dibenerin, karena kita sama-sama bareng. Siapa nih? Melva ya? Ya. Oke, Melva mau pilih yang mana?
Yang interaksi dan interdependensi. Interaksi dan interdependensi. Oke, contohnya? Tapi berarti sama aja nggak sih Kak, kayak orang kota itu mereka ke desa buat foto di sawah, sementara orang desa itu ke Monas foto di Monas. Iya, bisa dibilang sama. Artinya mereka juga butuh apa namanya? Perbedaan ruang ya. Yang orang kota pengen coba rasain foto di sawah, tapi orang desa foto di Monas gitu. Oke. Thank you Melva. Oke, siapa nih? Farhan? Kasih contoh. Farhan mau contoh apa, Farhan? Farhan? Farhan kayaknya dia nggak ngasih contoh. Oke, siapa lagi yang mau ngasih contoh? Iya, Kak. Siapa nih? Saya. Zaskia Dwi. Oke, Zaskia mau kasih contoh yang mana? Yang diferensiasi area. Oke, diferensiasi area. Kalau salah nggak apa-apa ya, Kak? Nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa. It's okay. Misalnya masyarakat atau warga yang tinggal di pesisir itu bekerja sebagai nelayan, dan yang tinggal di pegunungan bekerja sebagai berkebun. Ya, betul. Bisa dibilang gitu ya, karena ada perbedaan ruang antara masyarakat di pesisir dengan masyarakat di pedesaan. Oke, thank you Zaskia Dwi Aprilianti. Oke, next. Interaksi interdependensi dan diferensiasi area udah. Ada lagi yang memberikan contoh? Adakah? Naila ingin memberikan contoh? Salah nggak apa-apa tahu. Belajar. Diferensi area deh, Kak. Udah tadi. Keterjangkauan. Oke, keterjangkauan. Silakan. Misalkan Jakarta itu lebih mudah ke Bogor daripada orang Padang ke Bogor. Ya, kira-kira seperti itu. Bisa dibilang ya. Jadi ada unsur keterjangkauan. Oke, thank you Naila. Siapa lagi nih yang mau ngasih? Rodatul Janah? Mau memberikan contoh? Nilai kegunaan, Kak. Oke, coba nilai kegunaan. Tapi kalau salah nggak apa-apa ya, kayak? Nggak apa-apa. Kayak misalkan contoh tempat daerah yang indah dijadiin tempat wisata. Ya, bisa dibilang. Tempat ya, kayak contohnya tadi ya, Bogor gitu kan, dingin ya, bisa dijadikan tempat rekreasi. Betul. Oke, thank you Rodatul Janah. Oke, siapa lagi nih? Virginia Valentina mau memberikan contoh? Saya baru masuk, Kak, nggak ngerti. Oh, kamu baru masuk? Iya. Ya udah deh. Tapi koneksinya lagi jelek. Oke, nggak apa-apa. Coba dong, aku mau yang cowok. Siapa ya? Alvin Asadillah. Boleh memberikan contoh? Bingung, Kak. Bingungnya yang mana? Alvin? Bingungnya kenapa, Alvin? Nggak ngerti, Kak. Kenapa nggak ngerti? Ya udah, kalau kayak gitu kamu ikut dulu deh, nanti kalau nggak ngerti nanti bisa ditanya ya. Coba Jeremy Silalahi, coba berikan contoh. Jeremy. Jeremy Silalahi adakah? Jeremy nggak ada suaranya nih ya. Coba Muhammad Ridho. Masa yang cowok nggak ada sih satupun. Satu aja deh cowok. Muhammad Ridho. Ini nggak ada juga. Kak, saya ya. Kak, ya. Oke, sip. Apa nih Muhammad Ridho? Mau contohin mana? Yang aglomerasi. Ya, oke. Apa aglomerasi contohnya? Contohnya apa ya? Apa sih?
kendaraan menuju jurusan yang berbeda. Ya, misalkan kayak trayek angkot ya, bisa Iya. dibilang ada pengelompokan Jaklingko jurusan Jaksel gitu, Jaklingko jurusan Jabar ya, itu bisa dibilang juga sebagai pengelompokan transportasi. Oke, thank you Muhammad Ridho. Ada lagi yang cowok? Farhan Maulana. Zaki. Atalah. Gak ada lagi nih yang cowok. Atau cewek deh, Widya Cahaya. Bisa memberikan contoh. Kalau salah nggak apa-apa kok. Kan sama-sama belajar. Widya Cahaya. Yang belum ada jarak nih. Jarak, pola. Kemudian apalagi yang belum tadi ya. Morfologi. Lokasi. Rosa Amelia. Rosa Amelia. Nggak ada lagi nih yang memberikan contoh. Rizal Muhammad. Saya boleh nggak, Kak? Siapa nih? Siapa nih? Dean, Kak. Boleh, Dean. Saya jarak ya, Kak. Oke. Misalkan gini, jarak itu kan ada dua, ada absolut dan juga ada relatif. Nah, Ya. misalnya saya ngambil contoh dari absolut. Mm-mm. Misalnya saya ngambil jarak Bandung ke Jakarta itu sekitar 151 km. Kalau yang relatifnya, misalnya kita mau naik kita mau naik kereta. Naik kereta itu tuh waktunya tuh bisa berubah-berubah karena misalnya ada keterlambatan stasiunnya atau kayak delay kayak gitu, Kak. Jadi Ya. ada perbedaan gitu di antara absolut sama relatif. Ya, betul ya. Jadi udah jelas-jelas ada perbedaan absolut dan relatif. Oke, thank you Dian Soleka. Iya, Kak, sama-sama. Oke, ada lagi? Masih ada nih morfologi. Saya, Kak. Siapa nih? Iqbal, Kak. Oke, sip. Lanjut Yang Iqbal. keterkaitan ruang, Kak. Ya, boleh. Keterkaitan ruang belum? Apa nih? Misalkan kayak di Jakarta, contohnya di Kali Ciliwung itu banjir. Nah, itu disebabkan karena menyumbatnya sungai di daerah Bogor, Kak, Katulampa. Ya, bisa. Bisa dibilang ya. Jadi ada keterkaitan antara ruang. Dan itu juga sama Sungai Ciliwung ya. Ada yang di hulu, hilir, tengah. Gitu. Oke. Thank you, Iqbal. Ada lagi? Udah ya? Udah semua ya? Pola yang belum, pola. Satu lagi nih, pola. Ada yang mau pola? Anastasia? Anastasia? Nggak ada nih pola. Ini. Siapa nih? Oke. Virginia Valentina? Pola kayak tadi ya, memanjang, kemudian memanjang untuk daerah sungai. Iya, kenapa Virginia? Memanjang daerah sungai, memusat daerah pegunungan, ya? Kak, saya pola ya. Pola Ya. boleh. Boleh. Kalau menurut saya sih pola itu aliran sungai terkait dengan struktur geologi dan jenis bantuan. Kenapa? Pola aliran sungai terkait dengan struktur geologi dan jenis bantuan. Kalau menurut saya sih itu, Kak. Oke. Kayaknya itu lebih tepatnya ke ini deh, morfologi yang tadi kamu sebutin. Kenapa? Karena kalau morfologi kan ada bentukannya. Jadi kalau tadi kamu bilang terkait dengan pola aliran sungai dan struktur geologinya, nah itu lebih kepada bentukan atau dari morfologi. Nah, tapi kalau tadi pola, lebih tepatnya kayak pola aliran sungai, masyarakat tinggal di pola aliran sungai itu masyarakatnya tinggalnya polanya memanjang gitu, mengikuti daerah aliran sungai. Tapi kalau tadi yang kamu bilang, itu dia lebih cocoknya ke morfologi, karena ada struktur kaitan geologi atau bentuk penampakan dari permukaan bumi. Gitu, sampai situ paham nggak, Virginia? Yang lain paham nggak?
antara perbedaan yang tadi? Paham. Paham ya? Oke. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Atau masih bingung? Sebelum kita lanjut nih ke soal, bukan soal sih, materi berikutnya. Ada yang mau tanya? Bisa on cam nggak? Biar kita saling kenal. Asik. Biar saling kenal on cam. Kenapa, Mama? Kenapa? Aku belajar dulu ya, Ma. Iya. Oke. Kita langsung masuk ke materi kedua ya. Ih, masih pada semangat kan ya? Semangat dong. Materi kedua ini aku nggak terlalu banyak habisin di hari ini, karena ini cukup banyak banget kajiannya, jadi cukup sampai beberapa aja yang poin pentingnya. Oke, next ini. Aku share lagi. Kelihatan kah? Belum, Kak. Kelihatan? Belum. Udah. Udah, oke. Ini udah di Zoom layer, udah kelihatan ya? Oke. Ini ada peta penginderaan jauh dan sistem informasi geografis. Peta udah tahu lah ya, peta. Bentukannya udah tahu kan. Penginderaan jauh mungkin kalian masih bingung apa pula sistem informasi geografis. Oke. Tentunya kompetensi dasar pada pembelajaran ini adalah kalian memahami dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh, sistem informasi geografis, kemudian membuat peta tematik. Nanti kalian akan membuat peta tematik, tapi sederhana aja petanya, wilayah provinsi dan salah satu pulau di Indonesia berdasarkan peta rupa bumi. Tujuan pembelajarannya, siswa dapat memahami, menjelaskan tentang dasar pemetaan, penginderaan jauh, sistem informasi secara teliti dan terarah. Kemudian juga dapat membuat peta wilayah provinsi dan salah satu pulau di Indonesia berdasarkan peta rupa bumi. Jadi kalian nanti akan, setelah mempelajari ini, kalian paham tentang peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis, kemudian kalian juga bisa membuat peta. Oke, ada yang tahu ini gambar apa? Drone. Kak, drone. Drone, oke. Ada yang udah pernah lihat langsung atau menggunakan drone? Udah. Pernah. Udah. Pernah. Oke. Pernah lihat di Pernah. TV. Di TV, oke. Oke. Kira-kira ada yang tahu nggak sih fungsi si drone ini apa? Kayak ngelihat keliling gitu loh, Ngerekam Kak. dari jauh, Kak. Iya, ngerekam juga. Dari atas. Jadi bisa Oh, ngeliat iya. semuanya. Bisa buat selfie ya? Selfie bareng-bareng. Bisa. Bisa. Buat video bisa juga ya? Oke. Nah, jadi foto dari si drone ini, dia punya fungsi nih. Bisa menghasilkan foto udara seperti ini, ya. Ini foto dari atas si drone. Bisa juga dia melihat perbedaan-perbedaan daerah-daerah sungai nih. Ada yang mengalami sedimentasi, ada yang mengalami erosi. Nah, dia bisa memfotonya dari tahun ke tahun gitu ya. Bisa dilihat jangka waktunya. Nah, nanti hasil dari si drone ini akan dicetak atau dapat dilihat menjadi sebuah peta. Bisa peta administrasi, peta curah hujan, provinsi, dan lain-lainnya. Seperti itu. Jadi paham ya salah satu fungsinya. Selain tadi dia foto, kemudian dihasilkan menjadi peta gitu. Nah, kira-kira kita kan belajar dulu nih tentang peta. Dasar-dasar dari pemetaan itu apa sih? Oke, kita akan lihat dulu komponen peta. Yang pertama ada judul peta, yang memuat informasi yang ada dalam peta. Ini ya, kalau judul peta yang terlihat ini ada judulnya. Contohnya peta administrasi Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Kalau legenda itu keterangan dari simbol. Nah ini yang biasa kalian lihat di bawah dekat peta itu ada legenda. Ada keterangan-keterangannya, ada sungai, danau, bandar udara gitu. Kemudian skala itu adalah perbandingan jarak di peta dengan jarak sesungguhnya. Nah ini skala bentuknya. Simbol itu tanda atau gambar yang mewakili penampakan di permukaan bumi. Ini contohnya. Simbol itu ada 3. Ada yang titik, garis, atau area. Yang titik itu biasanya ibu kota, gunung api, pelabuhan. Tapi kalau yang garis itu contohnya sungai, jalan raya, batas negara,
Dan kalau simbol itu ada danau, rawa, sawah gitu ya. Nah, kemudian ada garis tepi. Garis tepi itu fungsinya membantu agar peta terlihat rapi. Kalau kalian gambar kalau kalian belum menggambar kan gurunya pasti suruh buat bikin garis tepi. Nah, kira-kira kayak gitu. Si peta juga sama, dia biar rapi. Kemudian ada garis astronomis. Garis astronomis itu yang biasanya ada derajat-derajatnya loh. Ada rintangnya. Nah, ini nggak kelihatan di sini. Ini ada yang biru ini. Biru ini itu adalah garis astronomis, tapi yang hitam itu garis tepi. Nah, garis tepi itu gampangnya dia paling luar. Karena dia untuk membuat rapih gitu ya. Nah, kemudian ada sumber dan tahun digunakan untuk melihat akurasi data gitu. Nah, ini contohnya. Sumbernya dari mana? Dari Citra Quickbird. Yang buat siapa? Gitu. Inset itu menunjukkan keadaan daerah yang dipetakan. Nah, ini kan dia diambil yang merah. Itu misalkan peta yang diambil di sini itu ada provinsi Papua Barat. Nah, jadi nanti dalam zoom-nya yang besar itu dilihat keseluruhan Pulau Papua. Jadi ada apa ya? Daerah ini misalkan kayak tadi Pulau Jawa, Jakarta. Jakarta tuh ada dalam apa? Dalam Pulau Jawa. Jadi lebih kepada secara garis besar gitu, penggambaran pada peta. Gitu. Nah, kemudian kalau lettering itu tulisan yang bermakna. Misalkan kayak tulisan Citarum, Magelang, Solo, Bandung. Ini kan penulisannya berbeda-beda. Tergantung tujuannya untuk apa. Nggak mungkin sungai itu dituliskannya lebih tebal, lebih itu ada peraturannya atau toponiminya. Warna peta ini juga menunjukkan objek. Misalkan daerah Indonesia kebanyakan daerah dataran tinggi gitu misalkan. Atau daerah tropis nih, tropical forest. Hutan tropik paling banyak di Indonesia, di sini Indonesia, kemudian di Brazil gitu ya. Kemudian ada savana daerah Afrika, daerah Australia bagian utara. Jadi ada perbedaan-perbedaan dari warna. Ada polar ice di kutub utara, kemudian ada apalagi di sini nih tundra, desert, padang gurun ya. Temperate grassland kayak gitu. Kalau orientasi penunjukan arah panah, ini yang panah biasanya gitu. Nah, kemudian ada jenis peta dan fungsi peta, itu dibagi berdasarkan skala, isi, dan bentuk. Perbedaannya apa aja? Nah, kalau pada skala ada 4, kadaster, skala besar, sedang, dan kecil. Nah, kadaster itu biasanya dia untuk pembuatan sertifikat tanah, dan biasanya dia skalanya 1:100 sampai 5.000. Tapi kalau skala besar, dia 5.000 sampai 250, itu contohnya kabupaten, kemudian yang sedang 250 sampai 500.000, dan yang kecil 500.000 sampai 1.000.000 gitu. Nah, kenapa yang dibilang skalanya kecil? Tunggu, ini ada. Suara saya putus-putus nggak? Enggak, Kak. Enggak ya. Mungkin koneksinya Farhan kali ya yang agak kurang baik. Mungkin bisa dicek lagi koneksinya. Nah, kenapa kalau skalanya kecil? Ini selanjutnya. Kenapa skalanya kecil tapi angkanya gede? Tapi kenapa kalau skalanya besar, angkanya kecil? Ada yang bisa menjawab? Kenapa semakin gede angkanya, skalanya justru dibilang kecil? Siapa tuh? Melva, oke. Kenapa? Karena itu kalau 1:100, itu berarti 1 cm di peta adalah 100 km gitu. Jadi itu cakupannya luas. Luasnya tuh kayak apa ya? Ya luas gitu deh. Sementara kalau skala yang angkanya lebih besar ini, yang kayak 100.000 gitu, berarti 1 cm di peta tuh 100.000 kilometer. Gitu. Iya, benar ya. Jadi dia kalau semakin kecil skalanya, itu justru gambarnya jadi makin gede, atau jadi zooming gitu ya. Kayak tadi 1 cm, jadi 100 misalkan kilometer secara aslinya. Tapi kalau misalkan skalanya kecil, itu justru zoomnya makin kecil gitu. Contohnya Indonesia, kayak tadi kan kelihatannya peta Indonesia. Kalau skala kecil, keluarnya peta Indonesia. Tapi kalau skalanya sedang, provinsi. Kalau skalanya besar, kabupaten. Jadi makin dia kecil, skalanya makin zoomnya makin gede. Itu paham ya? Kalau kalian nge-zoom, zoomnya makin gede. Sampai sini paham? Siapa nih? Desi Puspitasari paham? Paham ya? Kalau kalian nggak bisa ngomong gitu, dikasih ini aja jempol gitu, atau reaction gitu ya.
Nah, kemudian kalau berdasarkan isi, ada peta umum dan khusus. Kalau umum itu menggambarkan suatu keadaan dalam suatu wilayah. Contohnya itu topografi ya, menggambarkan bentuk permukaan bumi. Terus kalau korografi itu bisa seluruhnya atau sebagian kenampakan. Nah, tapi kalau peta khusus atau tematik, itu contohnya biasanya keadaan penduduk, transportasi, tanah, dan lain-lain. Jadi kalau khusus itu lebih spesifik, apa sih petanya? Gitu bisa provinsi, kepadatan penduduk provinsi, transportasi, tanah, ataupun administrasi. Tapi kalau umum itu bisa secara keseluruhan. Contohnya topografi, yang menggambarkan kondisi permukaan bumi. Gitu ya. Kemudian ada bentuk. Bentuk itu ada 3, ada timbul, datar, digital. Nah, kalau timbul itu dia menggambarkan bentuk permukaan bumi yang sebenarnya contohnya peta relief. Kalau datar biasa itu misalkan kertas, kain, atau kanva. Ya, yang biasa kalian gambar itu bisa disebut peta datar. Kalau digital itu di layar misalkan kayak GPS ya, peta GPS yang bisa terlihat secara digital. Kayak gitu. Oke, fungsi peta itu salah satunya menunjukkan posisi relatif. Kemudian memperlihatkan luas daerah, penyajian data, mengkomunikasikan informasi ke ruangan, sama memperlihatkan gambaran bentuk-bentuk pada permukaan bumi, misalkan bentuk negara, pegunungan gitu. Jadi fungsi peta itu salah satunya menunjukkan atau memperlihatkan gambaran-gambaran itu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Sampai peta. Ini sebenarnya kita materinya cuma sampai peta. Gitu. Yang cowok nggak ada yang nanya nih. Rizal Muhammad. Berarti sampai sini paham ya? Dari peta, dari isi, bentuk. Ini siapa tadi? Oke. Paham ya? Oke. Kalau begitu, kalian akan ada ini, tugas. Tenang aja, tugasnya nggak dikumpul hari ini. Tugasnya dikumpul minggu depan. Kalian akan membuat peta tematik di kertas HVS yang menunjukkan adanya komponen-komponen peta. Kayak tadi judul, skala, legenda, yang menggambarkan satu provinsi di Indonesia. Kalian boleh bebas pilih satu provinsi. Kalian mau pilih provinsi atau mau pilih kabupaten, kalian gambar, itu boleh. Bebas, kalian mau warnain atau nggak warnain juga bebas. Yang penting ada komponen-komponen dalam petanya. Nah, usahakan satu kelas jangan sama ya. Misalkan kayak Melva, dia mau ngambil provinsi Jawa gitu, Jawa Timur gitu. Nah, terus mungkin si Saskia mau ngambil provinsi Jawa Barat gitu. Tapi kalau misalkan, karena provinsi ada 34 ya, kalau misalkan di kelas kalian 36 ya orangnya. Ada yang boleh ngambil kabupaten, boleh, atau mau ngambil pulau juga boleh. Misalkan kalian cuma mau ngambil Pulau Karimun Jawa, kalian gambarin boleh. Oke, sampai sini ada yang ditanya terkait dengan penugasan. Siapa nih? Tanya, Firdinya Pak. Firdinya Kak. Firdinya Kak. Ya, silakan. Saya mau nanya, itu per orang atau kelompok? Per orang. Per orang, nggak kelompok aja, Kak. Kelompok maksudnya ntar gambarnya gimana? Per orang aja. Susah. Ini aja kalian kalau per kelompok susah lah. Iya, kalau per kelompok susah. Diceplok aja gitu, kan bisa. Yang penting aku pengen ngelihat kalian ngelihat ada unsur komponen-komponen petanya gitu. Nggak bagus-bagus banget nggak apa-apa. Yang penting kalian intinya paham komponen peta. Nah, nanti yang aku cek, nanti aku taruh di Google Classroom ya, yang 5 yang terbaik nanti aku tampilin di kelas. Gitu. Gambar yang bagus ya. Oke, sampai sini. Kak, ya. Nggak usah pakai skala kan? Pakai dong, kan ada komponennya. Tapi nggak, maksudnya di dalam gambarnya nggak usah jelas ini skalanya berapa, enggak. Gitu. Oke? Kan tadi ada tuh yang kadaster, isi, bentuk kan. Kadaster, skala sedang, skala kecil. Nah, itu kan ada perbedaannya. Kalau provinsi tadi masuknya skala mana. Gitu. Paham nggak? Masih ada yang bingung? Paham, Kak. Paham. Ada yang bingung? Aku nanti naruh tugas, nanti kumpulinnya di Google Classroom ya. Gitu. Ada lagi nggak yang mau nanya? Kalian bebas kok, boleh milih apa aja. Maksudnya provinsi, mau provinsi, mau kabupaten, terserah. Gitu. Yang penting ada komponen petanya. Kak, Kalian mau?
Ya, Diwarnain. bebas. Mau diwarnain, mau enggak. Nanti 5 terbaik aku tampilin di kelas. Gitu. Oke, kalian mau warnain boleh, nggak warnain boleh. Atau mau pakai digital, kalian yang bisa editing, pakai Canva gitu boleh juga. Kalau kalian mau ya. Mau pakai Canva, mau pakai, atau mau scanning terus diwarnain pakai paint di laptop juga boleh. Apapun itu bebas, free. Sekreatif kalian, mau kalian tulis tangan, kalian warnain, mau kalian digital warna, digital painting, it's okay. Ada lagi yang ingin bertanya? Pengumpulannya sampai minggu depan ya. Nanti jadi hari Senin minggu depan udah kekumpul semua, diusahain sih sebelum Senin ya. Better sih sebelum Senin, jadi Senin pagi bisa aku cek yang mana yang bagus, nanti aku tampilin di kelas gitu. Ada lagi yang ingin bertanya? Adakah yang ingin bertanya? Kak, buat Ya. PPT yang tadi itu di Google Classroom nanti diupload nggak? Dua-duanya aku upload kok, tenang aja. Pasti Kak. Ya, semua materinya ntar di-upload. Tapi dibaca ya. Oke. Sip, ada lagi? Sebelum kita sudahi. By the way, boleh dinyalain kameranya nggak? Ini aku mau screenshot. Karena aku laporan juga ke Pak Maksum. Oke. Bisa on cam. Semuanya on cam dulu ya. Aku mau SS. Udah, nggak ada lagi. Masih ada yang belum nih? Ask to start video. Ask to start video. Ask to start video. Oke, nggak ada lagi nih ya. Aku siap SS. Senyum Pepsodentnya mana guys? Screen. Oke. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Terima kasih banyak. Jangan lupa, nanti aku post tugasnya di sini. Jangan lupa di-upload terakhir hari Senin ya. Senin pagi sih kalau bisa. Tapi nggak mungkin lah gambar peta sampai seminggu. Kalau lagi gabut kan udah selesai juga. Oke, thank you ya semuanya. Terima kasih banyak untuk pertemuannya hari ini. Semoga kalian mengerti apa yang aku jelasin dan kalian bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih juga, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.